Selamat sore saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan dan perlindungannya kepada kita di sepanjang hari kerja kita sampai tiba pada sore hari ini. Dan kita kembali ke rumah kita bertemu dengan keluarga di dalam satu kesukaan. Dan kita berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan, yaitu ringkasan sekolah sahabat yang dibawakan oleh Gereja Masih Advent hari ke-7 Sidang Jemaat Yosodipuro yang ada di kota Surakarta ini. Sebelum memulai, marilah kita terlebih dahulu mengundang Roh Kudus untuk menjamah hati dan pikiran kita, agar kita mengerti arti firman ini di dalam kehidupan dan di dalam kerohanian kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami patut bersyukur dan berterima kasih karena kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami di sepanjang hari kerja kami sampai tiba pada sore hari ini. Terima kasih Bapa atas berkat kasih karunia yang Tuhan anugerahkan bagi kami, sehingga kami dapat merasakan berkat itu dan kami bagikan kepada keluarga kami di dalam satu kesukaan untuk kami dapat memuji dan memuliakan nama Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang besar itu Bapa, melalui ringkasan sekolah sahabat yang dibawakan oleh Gereja Masih Advent hari ke-7 Sidang Jemaat Yosodipuro yang ada di kota Surakarta ini. Kiranya kasih Tuhan mengutus Roh Kudus-Mu Bapa untuk membukai hati dan pikiran kami agar lebih tertuju kepadamu dan nama Tuhan dapat dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Mohon ampun segala dosa pelanggaran kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, judul renungan pada hari Selasa di 7 November adalah menunggu dan misi. Dikatakan di sini di dalam Lukas 24 berakhir dengan kenaikan Yesus ke surga. Tetapi ini bukanlah akhir dari cerita ini. Penulis kitab ini Lukas melanjutkannya dengan menulis kitab Kisah Para Rasul. Sesaat sebelum Yesus terangkat ke surga, dia memberikan murid-muridnya sebuah misi, janji dan petunjuk langsung untuk menunggu di Yerusalem kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi sesudah Yesus naik ke surga, sesudah Yesus meninggalkan murid-muridnya, Kristus tidak lepas tangan. Kristus selalu memberikan yang terbaik bagi kita dan bagi murid-muridnya, dan mengarahkan murid-muridnya akan datang kepada berkumpul di Yerusalem untuk menunggu misi apa yang akan mereka lakukan. Sebagaimana dikatakan di sini apa? Sesaat sebelum Yesus naik ke surga, dia memberikan murid-muridnya sebuah misi, janji dan petunjuk langsung untuk menunggu di Yerusalem kekuasaan dari tempat tinggi. Yesus menginstruksikan para murid untuk menunggu di Yerusalem sampai dia memenuhi janjinya untuk mengirimkan janji dari Bapa Roh Kudus yang akan melengkapi mereka dengan kuasa untuk bersaksi di Yerusalem, Judea, Samaria, dan di tempat-tempat lainnya. Jadi misi Yesus Kristus sekarang bukan hanya menjangkau orang-orang Israel atau orang Yahudi, tetapi misi dari Yesus Kristus yang terutama adalah menjangkau orang-orang di seluruh dunia dan memberitakan pekabaran itu dan membaptiskan mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yesus telah memberikan sebuah misi yang jelas kepada murid-muridnya. Mereka harus menjadi saksi baginya kepada dunia. Ada dua hal di sini yang perlu kita ketahui di dalam misi ini. Bagaimana Yesus memberikan misi itu kepada murid-muridnya. Yang pertama, Lukas mengatakan bahwa mereka terus-menerus bersatu dalam doa dan permohonan. Sambil menunggu misi yang diberikan oleh Yesus kepada mereka, Lukas mengatakan apa? Murid-murid itu berkumpul dan mereka bersatu terus-menerus, bersatu dalam doa dan permohonan. Yang kedua, tetapi dikatakan lagi sebelum yang kedua dikatakan apa? Tetapi besar kemungkinan mereka sedang berdoa untuk mendapatkan hikmat, kekuatan dan keberanian supaya bisa melaksanakan misi itu bersama. Sungguh merupakan contoh yang baik bagi kita. Pada saat kita bersama-sama dengan murid-murid itu, mereka berdoa, minta petunjuk, mereka membuat satu permohonan agar misi yang diberikan kepada mereka bisa terlaksana dan bisa terlaksana dengan sungguh-sungguh. Dan itu juga bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita, di dalam jemaat kita. Dikatakan di sini apa? Tetapi besar kemungkinan mereka sedang berdoa untuk mendapatkan hikmat, kekuatan dan keberanian supaya bisa melaksanakan misi itu bersama. Sungguh merupakan contoh yang baik bagi kita. Yang kedua, dikatakan apa? Hal kedua yang mereka lakukan sementara mereka menunggu adalah mempersiapkan
logistik untuk misi mereka. Memang suatu pekabaran itu memerlukan suatu logistik atau memerlukan dana yang tidak sedikit. Tetapi bagaimana agar misi itu bisa tercapai dengan apa? Dengan apa yang kita harapkan adalah kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dikatakan di sini apa? Di antara 12 murid, jadi mereka menunggu para murid mencari tuntunan Allah dan memilih seorang pengganti. Kita tahu ceritanya, sekarang murid-murid itu tinggal 11, karena Judas telah meninggal dan menjual Yesus, sehingga pada saat Yesus disalibkan dan bangkit kembali, Judas tidak kuat menerima akan apa, dan dia meninggal dengan bunuh diri. Dan pada saat itu murid-murid itu menunggu satu petunjuk agar murid-murid itu lengkap 12 murid. Lengkap, jadi mereka menunggu petunjuk yang diberikan Tuhan kepada mereka. Siapa yang dipilih menggantikan Judas? Di sini dikatakan apa? Ketika mereka menunggu para murid mencari tuntunan Allah dan memilih seorang pengganti. Sementara kita menunggu kecurahan Roh Kudus untuk menolong kita menyelesaikan misi besar dari Allah, kita harus bersatu untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Ini yang penting. Kita harus bersatu, saling menguatkan satu dengan yang lain, agar misi itu tercapai sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan berdoa untuk kecurahan Roh Kudus dari Allah. Demikian juga kita harus menghubungkan diri kita dan gereja kita dengan apa yang menjadi prioritas kita. Prioritas Allah yaitu menyelamatkan yang hilang. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sesuai dengan judul menunggu dan misi, kiranya kasih Tuhan memberkati apa yang kita harapkan dengan misi apa yang ada di dalam gereja kita, agar misi ini bisa tercapai bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Tuhan turut campur di dalam misi itu. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.